Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita lanjutin aja nih, kita sekarang belajar Flutter UI. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah desain dari Zainul Ansor ya. Thank you Bang, udah nyiapin desain yang public gitu ya. Jadi kita bisa buat belajar nih, buat teman-teman Flutter developer, bisa kita gunain desainnya Bang Zainul Ansor ya. Nanti link downloadnya nanti saya taruh di link deskripsi buat Bang Zainul Ansor. Thank you banget. Nah, di sini ada follow Instagramnya, kita like dulu aja ya. Nanti kita duplikat nih sini. Dan kita kalau misalnya kita udah duplikat, nanti kita bisa manfaatin nih. Namanya ini Ajheryuk. Oke, kita samain aja lah ya. Ajheryuk. Nah, setelah kita duplikat desain Figma-nya, kita cek di visual page. Nah, ini ada beberapa desain, ada 6 nih. Ada 6 desain. Terserah teman-teman mau coba yang mana desainnya. Kita buat simple aja dulu. Ya, kita buat yang ini ya. Misalnya kita buat yang awal-awal dulu nih. Ya, tampilan awal nih. Nah, tampilan awal namanya Ajheryuk. Oke, sekarang idenya adalah kita buka terminal kita manfaatin aja get CLI ya, get minv ini teman-teman harus install dulu get CLI-nya biar bisa ngikutin ya. Materinya ada di materi pembahasan get CLI. Nah, sekarang kita pindah dulu ke desktop, misalnya kita buat project Flutter di desktop dengan get create project namanya Ajheryuk. Wah, susah banget nih nama. Oke, berarti com.ajheryuk. Nah, kita samain aja. Ini secara default aja, next aja sampai dia kebuat project Flutter-nya. Nah, sekarang kita menggunakan getX pattern-nya. Kita manfaatin aja getX pattern-nya. Nanti ini tunggu sampai selesai dulu baru kita pilih getX pattern. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin nanti ini ada logonya ya, kayak gini. Kita coba cek dulu aja tampilan sederhana. Nah, kita gunain getX pattern, kita override aja. Kita tungguin sampai dia selesai. Oke, nah ini udah selesai, berarti terminalnya udah kita close aja. Kita buka Visual Studio Code sekarang ya. Di sini kita masukin aja, kita open projectnya. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang idenya adalah setelah kita buka project ini, kita kan punya home ya, tampilan home. Ini baru ada home doang nih. Page kita baru ada home. Mungkin ini welcome ya, welcome page. Berarti kita buka terminal kita. Terminalnya buka aja. Kita buat get create page welcome misalnya ya. Tampilan welcome dulu nih. Oke. Nah, tampilan welcome udah kita buat, berarti di sini welcome. Di sini berarti kita routing pertamanya itu routes.welcome. Sorry. Oke, kita save. Nanti idenya adalah kita akan mengubah-ubah tampilan welcome ini menjadi seperti ini. Di sini itu kita menggunakan putih ya, background putih. Nggak usah pakai F bar, kosongin aja. Berarti di sini pakai background warna putih, colors.white. Oke. Nanti di badinya baru kita pasang apa nih? Ini bebas ya. Kita coba dulu aja ya. Kita buka emulatornya. Nanti di sini mungkin debugnya kita close aja nih ya. Kita set false. Oke, kita set false. Kita save. Kemudian nanti idenya kita coba run without debug. Kita pengen ngecek dulu nih. Welcome Dart-nya bisa apa enggak. Oke, ini tampilannya berarti udah berhasil nih ya. Tampilan kita sesimpel ini, welcome di badinya tengah-tengah. Nah, mungkin kita akan menyesuaikan sesuai yang tampilannya Bang Ansor nih. Nanti di sini ada logonya, terus ada teks ya, ada button. Sesimpel ini dulu aja, berarti ini kita ekspor aja logo ya. Berarti kita masukin di sini, kita buat folder baru namanya assets. Kemudian di dalam aset kita pasang logo misalnya ya. Nah, baru kita masukin logo. Wah, bentuknya zip ya. Export logo
PNG mana yang tadi? Sorry, berarti ini kita pakai yang ini aja. Nah, ini export logo bentuknya PNG. Oh, dia ini zip ya masih ya. Kita buka dulu aja. Mana dia? Di sini, sorry ini kebanyakan nih. Form elements. Nah, ini nih logo ya. Nah, logonya udah bener nih. Nah, sekarang idenya adalah logonya ini yang tadi kita pindahin. Di sini logonya kita masukin ke dalam logo ini ya. Kita drag aja nih. Ini logo.png. Oke. Nah, sekarang idenya adalah di Paspec YAML kita jangan lupa pasang assets ya. Dia buat ngenalin dulu nih. Asset /logo/. Oke. Kita daftarin dulu ke Paspec YAML biar logo ini bisa dideteksi. Nah, sekarang kalau misalnya udah berarti di sini idenya adalah kita kan mau kayak gini ya. Kita buat full ya. Di body berarti kita pasang kolom aja. Di kolom kita coba kasih children itu image ini ya. Mungkin kita kasih kontainer dulu. Kita bungkus kontainer yang ukurannya itu misalnya dari seluruh layar ini kita mau ukurannya 0, segini dah ya, 0,7 lah ya. 70% maksudnya kayak gini. Oke. Ini width sama height kita bikin kotak aja. Jadi tingginya ukurannya segini. Kalau teman-teman mau ngecek, kita pasang warna aja. Kayak gini nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kotak ini ya. Nah, niatnya di dalam kotaknya itu kita bisa pasang decoration atau ya, kita bisa menggunakan decoration atau kita pasang child boleh, bebas ya. Kalau misal pakai pasang child kayak gini aja, asset /logo/logo.png. Kita save, nanti dapat nih. Ya. Berarti idenya adalah kita coba fit dia menjadi ukuran box fit cover. Kita save. Nah, jadi lebar kayak gini kan. Mungkin ini kita kecilin 0,6 aja kali ya. Segini ya. Nah, kita mau dia ada di tengah-tengah nih. Tapi nanti dulu aja ya. Nanti dulu aja. Kita buat logonya dulu aja. Nah, sekarang ada tulisan welcome to ini, kita copy aja. Jadi kita di sini habis kontainer kita punya teks ya. Punya teks yang tulisannya itu adalah ini. Kita punya teks lagi yaitu tulisannya ini. Oke, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Terus kita save. Ya, seperti ini. Mungkin nanti kita akan edit kayak gini. Kita kasih kayak gini ya. Nah, idenya adalah setelah kita udah punya teks, kemudian kita punya elevate button ya. Jadi elevate button ini kita coba cek. Ini ada warnanya nih. Primary. Ini warna apa ya? Kita coba cek ini warna apa ya? Warna merah. Kita coba cek dulu ya. Warnanya ini. Oh, ini nih. Kita punya warna ini merah. Merahnya warna EC5F. Nah, sekarang idenya adalah kita pasang elevate button nanti on press nanti, kemudian childnya itu berupa teks ya, simple, teksnya simple yaitu get started ya kalau nggak salah, get started. Oke, ini kita copy, kita paste di sini. Oke, jadi nah sekarang idenya tinggal desain aja nih. Mungkin ini kita pasang di tengah-tengah aja deh, main axis alignment center, jadi dia di tengah. Oke, di tengah aman. Kemudian dari logo ke welcome kita kasih jarak deh menggunakan size box yaitu misalnya 100. Misalnya nih, contohnya dulu 100 nih ya. Nah, kemudian dari teks yang satu ke dua kita pasang 10 misalnya. Kayak gini ya. Nah, di welcome ini kita pasang style biar bisa kita kasih font size ya. Misalnya kita mau ada 25 deh. Kita coba perbesar. Welcome to ini oke. Kurang besar kali ya, 30 deh, 30. Oke, ini 30, kita kasih font weight karena dia tebal ya. Dia tebal nih, dia maunya tebal nih. Oke. Aman.
Atau enggak ini terlalu besar, 28 deh, 28. Oke, ini cakep nih. Nah, sekarang idenya adalah base. Nah, ini warnanya apa nih? Gray. Graynya, oh ada warnanya nih. Kita ganti warna ini aja. Nah, sekarang idenya adalah dia style yang sama. Ini kita kasih style aja. Dia ukurannya kita kecilin jadi 16. Oke, tapi dia nggak bold. Terus text align-nya, text align dia tengah-tengah nih. Kasih center aja. Oke, cakep nih. Oke. Kalau misalnya ini udah cakep, berarti ini tinggal kita warna ini. Kita copy aja warnanya. Kita kasih color. Color kasih hexa ya. FF ini kedua FF ini adalah alpha value. Setelahnya kita bisa RGB ya. Kita pasang aja di sini red, green, blue-nya. Kode hexanya maksudnya. Nah, ini ada warnanya nih, udah jadi abu-abu ya. Sekarang udah cakep, berarti tinggal kita kasih jarak aja nih. Jarak antara si teks yang kedua dengan elevate button kita pasang misalnya 75 deh. 75 misalnya nih. Oke, cakep. Oke, aman ya. Jadi warnanya kayak gini nih. Oke, elevate button warnanya kayak gini, berarti kita tinggal kasih styling aja. Elevate button titik style form, primary-nya kita ganti jadi color 0x FF, samain aja. Kita save. Oke, cakep. Nah, sekarang idenya adalah dia mau full ya, full sampai mentok. Tapi di sini ada padding ya. Nanti aja dulu. Sekarang idenya ini kita kasih full. Kita bungkus dia dengan container yang mana width-nya itu kita kasih full. Nah, kayak gini cakep nih. Sekarang di sini kita kasih padding aja. Add inset symmetric aja kita kasih buat vertikalnya sebesar 20 misalnya nih ya. Nah, ini kan rada lebar nih. Terus dia ada radius nggak? Radiusnya perkiraan aja ya, perkiraan. Ini kasih radius atau ini memang sudah di radius. Kayak gini, kita kayak gini berarti semua ini kita bungkus kolomnya dengan sebuah padding ya. Biar kanan kirinya itu cakep, berarti kita pasang 20 aja. Nah, jadi kayak gini deh. Oke, paddingnya mungkin kita tambahin aja 25. Oke, ini jadi. Oke, jadi ya, sama ya, mirip-mirip lah ya. Oke, kalau misalnya ini udah jadi, berarti welcome view kita sudah selesai nih. Sekarang idenya adalah kita mau yang mana lagi? Mau login? Boleh sih login. Jadi, habis dari sini diklik ya, kita masuk ke login. Idenya adalah dari welcome view kita pindah ke login aja nih. Pas ini diklik, kita pindah ke login. Nah, page login kita kan belum punya nih. Di modus kan cuma ada 2. Maka kita buat dulu aja page loginnya. Get create page (2) namain aja login ya. Page login. Nah, ini kalau misalnya ini udah selesai, berarti kita bisa langsung get to name ya. Pasang to name aja. Bebas sih mau to name atau off name. Boleh, bebas ya. To name aja deh, biar bisa di back. Oke, ini kita pasang roots .login. Sesimpel ini navigasi ya. Kita save, kita restart coba. Jadi awal-awal ada di welcome, kemudian kita klik ini. Oke, masuk login ya. Nah, sekarang tampilan loginnya nih. Ya. Tampilan login kita punya logo ini. Ya, kita punya logo ini. Logo ini kita ekspor aja nih. Logonya dulu ya. Logonya kita ekspor. Mungkin ini kita hapus dulu aja nih. Yang tadi ya. Ini kita hapus. Sama form element ini kita hapus. Biar nggak duplikat. Logo. Oke, kita udah pasang. Ini kita buka aja. Kita dapat nggak? Nah, ini form element. Dapat nih logonya ya. Kita masukin ke sini aja. Hanya logo only ya. Logo only. Nah, ini logo only. Kalau yang ini logo sama nama-namanya. Oke. Logo only udah. Berarti idenya adalah sekarang kita ngedit di bagian login ya. Di lib modus login. Oke, di sini nih. Kalau ini kita save, nanti idenya tampilannya kita mau kayak gini.
Nah, di sini kan nggak ada app bar ya. Jadi lebih baik ini nggak usah ada app barnya. Berarti ini kita hapus. Kita save, nanti akan kayak gini. Nah, di body-nya, karena di sini ada text field, jadi pas ini diklik kan nanti kan keyboardnya bakal muncul tuh. Kalau misalnya kita nggak bentuk dia sebagai list view, maka dia nggak bisa di scroll atas bawah. Maka kalau misalnya ada text field inputan di sini, maka lebih baik bungkusnya itu jangan pakai kolom kayak gini, kolom biasa jangan. Tapi dia pakainya list view biar bisa digeser-geser. Contoh nih, kita langsung aja kasih list view, kita pasang kayak gini ya. Di list view ini kita punya children. Yang pertama itu adalah logonya nih. Kita langsung coba cek aja image.asset. Kita masukin asetnya /logo only .png. Kita coba save. Oke, cakep. Kalau misalnya ini udah selesai, berarti kita punya apa lagi? Ini text field ya, email sama password. Text field, ini email sama password. Berarti kita pasang decoration, input decoration. Di sini kita pasang labelnya itu adalah email. Oh, sorry, ini email kayak gini. Dia butuh apa sih? Butuh widget. Oh, kita bungkus teks dulu ya. Kita bungkus teks, baru email. Kita save. Nah, kita udah punya email nih. Dan kita juga butuh satu lagi password ya. Email password. Email password. Nah, kita punya email password. Terus kemudian kita punya button login. Button login ini mirip sama yang ini ya. Elevate buttonnya. Mungkin kita bisa copy aja dari welcome ini view-nya. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy. Kita paste di bawahnya. Tinggal ini nanti dulu aja routingnya. Kemudian namanya ini adalah login. Seperti ini, login. Kita samain aja. Login, oke. Mirip ya. Terus kemudian ada forgot password. Forgot password ini tipenya dia bisa diklik. Maka kita pasang aja text button ya. Jadi dia bukan sembarangan teks. Jadi dia bisa diklik, kita menggunakan text button. Baru childnya itu adalah sebuah teks yang isinya forgot. Ya, kita copy aja lah ya. Ini kita copy, baru kita pasang di sini. Kita save. Nah, forgot password kan. Kalau misalnya udah jadi text buttonnya, kita apa lagi nih? Ini ya, ini garis nih. Gimana cara bikin garis ini? Rada ribet nih. Berarti ini idenya gini aja. Di sini ada garis, itu kontainer aja yang ada ukurannya. Jadi ini kita bungkus pakai row aja ya. Jadi di sini ada row. Idenya adalah children ini kita pasang kontainer. Kita kasih ukuran nih. Tingginya 1 aja. Kemudian width-nya itu kita apain ya? Nggak usah kasih width, bisa nggak kayak gini? Colors dot. Misalnya kita warnain aja warna ember aja deh. Nah, kayak gini. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, tapi kalau kontainer ini kita bungkus dia dengan satu widget lagi, namanya expanded. Nah, ini kita coba save. Nah, ini ada nih warna kuning nih. Kalau teman-teman cek di sini, kalau saya kasih black, ini warnanya hitam. Nah, tapi karena dia dibungkus dengan expanded, dia akan menyesuaikan. Dia kalau misalnya ada berupa teks lagi di sini. Di sini kan tulisannya or ya. Or kayak gini. Maka dia ada or-nya di sini dan dia akan menyesuaikan width-nya. Berarti tinggal kita bungkus lagi dia di bawahnya. Jadi di bawah or. Jadi or-nya di tengah-tengah. Nah, tapi kita buat di sini ada jarak nih. Ada jarak. Teman-teman bisa gunain size box atau bisa gunain margin. Margin add inset only. Kalau yang atas kita only right. Misalnya kita pasang 10. Ya, jadi di sini ada geser nih, kalau enggak 20 deh, boleh 20. Ini kita cut aja, kita copy, samain yang ini, kita kasih margin tapi only-nya only left. Kita save, nanti jadi kayak gini. Oke, cakep nih, udah jadi ya. Tapi ini warnanya warna apa nih? Abu-abu dia kudunya ya, gray. Kita coba cek di sini warnanya. Oh, ini nih. Oke, ini kita copy aja.
kita kasih dia warna, jangan black, tapi color 0xFF ini. Kita save. Oh, ini ada nih, tapi dia terlalu ini ya. Terlalu apa nih? Terlalu kagak kelihatan. Nggak kelihatan nih, kalau di sini kan kelihatan. Mungkin kita idenya adalah ini, kita copy nih, salah kode. Nah, ini nih. Oke, udah kelihatan ya. Kita miripin aja. Nah, mungkin or-nya ini tulisannya juga warnanya kalau nggak salah abu-abu nih. Ya. Tulisan or ini warnanya abu-abu, ada warnanya nih. Jadi, teman-teman bisa pasang style di sini. Kita kasih color aja. 0xFF, kita paste di sini. Nah, ini warnanya abu-abu ya. Udah. Nah, sekarang idenya adalah kita udah punya garis kayak gini. Sekarang tinggal login with Facebook. Nah, ini elevate button aja, samain aja kayak si ini, nanti kita ganti warna aja. Kita copy, kita paste di bawah sini, kita save, kayak gini ya. Bedanya adalah childnya dia, warnanya nih, warnanya kita ganti dulu. Dia warnanya itu warna ini nih. Oke, ini kita punya warna, kita copy. Di sini kita ganti warnanya jadi biru. Nah, di sini nggak cuma teks, karena teksnya itu ada, sampingnya itu ada logo. Nih, logonya dulu nih kita download nih. Export, kita punya logo. Export, kita udah punya logonya. Yang mana tuh tadi? Yang ini ya. Berarti kita punya form element. Wah, ada 2 nih. Ini kita hapus dulu deh. Ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita punya logo tadi, logo Facebook. Logo Facebook ini kita ekspor PNG padahal ya. Ini kita buka, kita punya mana nih? Elemen, button. Nah, ini button nih, ya. Button Facebook, oke. Yang ini ya. Button Facebook, icon, fill facebook.png. Oke. Kita berarti di sini punya icon. Berarti kita tambahin sini aja icons ya. Iconnya ada di asset. Oke, kita masukin ke dalam icon saja. Facebook.png. Kita masukin ke dalam ini nih. Kita drag aja, masukin ke dalam icon. Icon Facebook, FB aja deh, fb.png. Oke, udah punya kita. Jangan lupa sekarang idenya adalah di paspek YAML. Ini tambahin lagi icons ya, kita save. Oke, kita tungguin sampai dia selesai nge-get. Oke, setelah kita install ininya, iconsnya, berarti kita udah bisa gunain nih ya si Facebook ini. Idenya adalah kita pasang di sini nih. Jadi ini bukan login, kita pasang dia apa nih tulisannya nih? Login with Facebook ya. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Tapi ini kita bungkus dia dengan raw karena kita butuh satu material lagi yaitu image ya. Image asset aja nih, kita pasang image asset. Terus kita ambil dari asset slash icon slash facebook.png. Nah, kayak gini. Coba cek dulu. Oke, cakep. Nah, kalau misalnya udah jadi, berarti kita punya login with Google juga. Ini jangan lupa nih, kita download juga nih Google ini. Icon logo Google ya. Ini kita coba ekspor. Nah, ini logonya nih kita download nanti. Mungkin idenya adalah ini kita hapus dulu nih ya. Ini kita hapus, sama yang ini buttonnya kita hapus juga. Biar nggak duplikat nih ya. Sekarang idenya adalah Google ini kita ekspor. Oke, nah ini udah kita ekspor. Sekarang saatnya kita ekstrak. Oke, setelah diekstrak kita punya button icon Google ini. Google-nya kita masukin ke icon sini, google.png. Oke, aman. Berarti kita udah punya. Berarti sekarang kita tinggal duplikat aja kontainer ini ya. Sekarang login with Google berarti ya. Login with Google dan image-nya itu adalah Google. Kita coba save. Mana dia? Nah, ini udah cakep nih.
Nah, cuman dia warnanya ganti nih. Warnanya dia pakai gray. Ini ada warna. Kita copy aja warnanya. Kita pasang di sini, kita ganti warna dia. Kita save. Nah, jadi nih. Nah, warna ini dia warna hitam ya. Warna hitam nih. Kita copy aja. Warna tulisan ini adalah ada warna tersendiri. Textile. Ini kita kasih color 0x FF. Kita pasang. Oke, kita rapihin. Dan dia jadi login with Google. Siap. Nah, sekarang tinggal satu lagi nih. Tulisan di bawah ini ada tulisan biasa sama. Ini bisa diklik sebenarnya. Jadi ada row di situ. Ya. Di sini idenya nanti ada row. Ya. Kita pasang row yaitu children-nya. Yang pertama teks biasa, di mana teksnya itu adalah ini nih. Don't have account, ini kita copy aja. Ini kita pasang di sini, cuman sign up-nya ini yang kita pasang sebagai text button. Ya. On press nanti dia buat ke sign up. Oke. Ini child-nya itu adalah teks, tulisannya itu sign up. Kayak gini. Kita save. Nah, ini jadi kayak gini ya. Oke, kalau udah semuanya berarti tinggal kita rapihin nih semuanya ya. Idenya adalah, nih idenya nih. Kalau mau ngerapihin, ini kan kayak gini ya. Jadi karena dia list view, jadi kalau ini diklik, mana dia? Nah, kalau dia ini diklik, muncul nggak keyboardnya? Kita coba cek dia keyboardnya. Kita coba cek dulu nih. Kita coba restart dulu deh. Ya. Kita masuk, login, kita klik ini. Wah, nggak muncul nih. Mana dia? Keyboardnya. Ini ya. Nah, itu muncul tadi tuh. Email passwordnya. Ini keyboardnya bisa nggak dimunculin nih? Ada masalah di emulator saya ya. Oke, kita coba benerin aja ininya ya. Desainnya dulu. Kita akan membenarkan desainnya ini. Yang pertama itu logonya nih. Logonya ini besar banget nih ya. Mungkin ini kita bungkus dia dengan kontainer agar kita bisa kasih ukuran. Misalnya width-nya 20, coba kita pasang 100 aja ya. Ini height-nya 100. Oke, nah misalnya kayak gini. Misalnya kita kasih color, kita coba kasih lihat dulu dia ukuran semana. Kita save. Nah, seperti ini. Kenapa width-nya nggak ngefek nih? Kalau kita pasang satu gini juga nggak ngefek karena dia ada di dalam list view. Ya, dia ada di dalam list view. Jadi width ini nggak ngefek ya. Kita hapus saja. Nah, tinggal kita menggunakan height-nya untuk ukurannya ya. Berarti nanti di sini kita buat fit-nya itu adalah box fit contain aja. Kita save. Ya, kita save. Jadi dia mengikuti tingginya. Kalau tingginya kita pasang 150, nanti ukurannya segini. Kira-kira ini seberapa nih tingginya? 140 ya. Berarti kita pasang 140 aja. Bebas ya, terserah teman-teman, ikutin aja. Saya pasang 150 aja, embernya kita hilangkan, berarti dia jadi kayak gini. Oke. Terus kemudian dia minta ada jarak di sini atau enggak, langsung aja email password. Nah, si decoration ini dia itu ada ininya nih, fillnya ya. Ada warnanya. Di sini kita bisa kasih color nggak? Fill color. Oke, nah kita punya color nih. Ini warnanya warna apa nih? Kita ambil warnanya, ini kita copy. Kita pasang aja sekarang colornya 0x FF, kita pasang kayak gini. Coba kita save. Mana dia? Oh, belum ada ya. Fill color. Coba kita pasang fillnya. Kita set jadi true dulu ya. Baru dia bisa ada fillnya. Nah, ini warna fillnya. Kalau teman-teman cek di sini sebenarnya ini ada warnanya nih. Ya, ini ada warnanya. Oke, coba ini kan nggak kelihatan ya. Coba ini kita ganti warna aja. Misalnya ini kita duplikat aja deh. Ya.
Ini kita ganti colors ya, titik ember misalnya aja. Nah, dia jadi ada warnanya kan sebenarnya. Nah, sekarang idenya adalah ini kan ada garis nih, dia ada bordernya. Kita mau hilangin dulu bordernya. Jadi bordernya itu kita pasang input border, tapi kita pasang none aja. Nah, udah buat hilangin ya. Udah jadi nih. Nah, jadi ini warnanya itu kita ikutin dia aja. Nah, ini kayak gini, cuman dia nggak kelihatan jelas nih, ya. Nggak kelihatan jelas. Ini sebenarnya warna apa ya? Ini kita coba cek dulu nih. Ini, oh, warna ini nih kali ya. Kita coba dulu nih. Kita pasang sini. Oh, gelap itu. Pengen ya? Kita coba dulu aja. Oh, ini yang tadi yang kita mau paste nih, ya. Yang ini dia ada 2 kombinasi nih antara itu dan ini. Gimana nih jadinya? Atau kita cari warna lain aja. Ya, misalnya gray aja deh. Ya, misalnya colors.gray. Misalnya kayak gini. Gray itu dia punya ini enggak? Ini ada nih shade-nya. 300 ya, gray 300 aja nih. Gray 300. Nah, kayak gini. Oke, aman ya. Misalnya kita gunain ini konsepnya sama kayak ini border, field dan lain sebagainya kita pasang buat di sini juga. Di password ya. Oke. Nah, sekarang idenya adalah si passwordnya ini punya gambar mata nih, icon ya. Dia icon ini. Icon mata. Nah, icon matanya kita coba download dulu aja ya. Atau kita gunain icon mata biasa aja deh. Ya. Jadi di sini kita pasang obscure text. Sorry, obscure text itu di atas nih kalau nggak salah. Nah, ini kita set jadi true. Jadi nanti dia setiap ada inputan ini bentuknya kayak gini ya, ditutup gitu. Nah, sekarang idenya adalah di sini kita pasang ada yang namanya apa nih, kita coba cek nih. Dia ada prefix ya, suffix, prefix. Nah, kita pasang suffix aja nih. Suffix ini tipe datanya itu widget, jadi kita bisa pasang icon button. Ya, icon button bisa kita pasang kayak gini. Oke, ini iconnya, ini icon mata. Apa nih? Kita coba cek ini. Oke, kita save dulu aja. Ini kita rapihin. Nanti ada kayak gini ya, gambar matanya nih. Mungkin matanya itu kita pasang yang outline aja. Kayak gini. Jadi pas ini diklik, nanti idenya ini akan diganti nih. Oke. Nah, sekarang idenya adalah mungkin kita udah pasang kayak gini, ini warnanya warna gray juga aja, kita ganti warnanya, colornya ini. Kita minta, ini colornya itu kita pasang colors titik gray yang 300. Kita coba save kayak gini. Oh, dia warnanya sama, berarti kita pasang gray biasa aja kayak gini ya. Oke, nah oke, udah cakep nih. Sekarang kita udah punya email, password ya. Mau apa lagi? Loginnya ya. Nah, tapi dia di sini tuh ada jarak nih. Berarti antara text field ini kita kasih size box kayak gini. Ini height-nya itu kita pasang misalnya 10. Kita coba dulu aja. Jadi nanti ada space gini. Kecil ya. Nggak apa-apa, bebas. Mau 10, mau 15, 12 dan terserah teman-teman ya. Jadi terus di sini ada space lagi. Kita copy aja, kita pasang space-nya itu 20, 2 kali lipatnya. Oke, jadi kayak gini ya. Password ini agak lebih besar nih, karena dia ada suffixnya. Mungkin kita gunainnya suffix yang icon aja ya, suffix icon. Suffix icon tipenya widget, kita save. Kalau suffix icon itu dia adanya di dalam. Nih kayak gini nih. Ya. Jadi dia enggak di luar nih. Oke? Aman ya. Nah, sekarang idenya adalah udah dijarakin, ini forgot password,
kita kasih jarak juga sebesar 10 boleh atau 20 juga boleh. Kayak gini, kita kasih jarak 10. Oke. Terus dari sini ke bawah kita kasih jarak lagi. Kita kasih jarak 20 deh. Ya, kayak gini. 20. Forgot password or terus kita kasih jarak 10 di bagian sini. Kita save. Nah, ini kasih jarak kayak gini. Kecilan nggak? Oke, aman ya. Segitu aja udah, biarin aja. Atau kita tinggiin lagi 20 juga nggak apa-apa. Segini ya. Kemudian dari login ini ke bawahnya, ini ada jarak juga. Kita pasang size box lagi 10. Kayak gini jadinya nanti ya, nggak terlalu kelihatan. Kita kasih 20 deh ya. Kita save. Sorry ini agak nge-lag nih. Ini kita pasang 20. Kemudian nanti kita jaraknya dapat segini nih. Ini 20 ya. Ini dapat jarak 20 nih. Nah, sekarang tinggal ngapain? Ini ya, loginnya. Dia ada di tengah-tengah. Maka dari itu si row-nya ini kita pasang di tengah-tengah. Main axis alignment tengah-tengah dia. Nah, udah di tengah, tapi ini kita kasih size box width ya. Size box kita kasih width aja buat ngejarakin dia sebesar 10 aja deh. Kita save. Nanti di sini ada jarak 10. Oke, aman. Nah, terus kemudian ini yang bawahnya Google juga kita pasang hal yang sama. Dan kita kasih ini juga sama. Di sini kita kasih size box width. Jadi nanti lebih rapi nih. Oke. Ini udah selesai. Kemudian apa lagi? Kita mau sign up ini ya. Akunnya ini ada warnanya nih. Ada warnanya. Jadi di sini kita kasih warna aja. Style. Kemudian kita kasih text style. Kita kasih color. Kita kasih color titik gray 300 aja ya. Misalnya kayak gini. Terlalu ini kita kasih gray aja nggak apa-apa. Kita save. Nah, jadinya kayak gini. Atau kita kasihnya black 54 kali ya. Black 54. Kalau misalnya kita kasih black 54, dia jadinya kayak gini. Kita dapat warna yang kayak gini. Nah, ini ada di tengah-tengah. Jadi row-nya ini kita pasang di tengah-tengah. Kita copy aja. Kita paste. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, cakep. Tinggal dikasih size box. Size box ini kasih height aja sebesar 20 aja ya. Kita save. Oke. Nah, dia tuh maunya di bawah. Dia maunya ada di bawah. Nah, gimana nih caranya biar dia ada di bawah? Sebenarnya ini kita bisa kasih jarakin atau dia itu benar-benar yang bisa di list view itu yang ini. Ya. Terserah teman-teman. Ini mau pasang jarak 50, agak ke bawahan juga bebas ya. Atau mau dikasih jarak 250 seperti ini kelewat nih, jadi ini bisa di scroll kelewat kan. Atau kita kasih pasang 200 atau 100 deh, 150 deh ya, kayak gini aja. Oke, ini udah aman nih. Nah, sekarang tinggal kasih padding deh di seluruhnya ini. List view-nya kita kasih padding ya. Sebenarnya list view itu punya padding ya. Dia punya padding di sini. Kita kasih aja add inset titik symmetric. Itu kita kasih horizontalnya. Horizontalnya itu misalnya 25. Contoh aja nih. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini 25, tapi dia ada vertikal juga nih.
Kita kasih vertikal, boleh. Kita kasih vertikal. Kalau vertikal, dia nanti kita dapat di sini. Atau kita bungkus si list view ini dengan widget, satu buah widget ada yang namanya save area. Nah, save area ini gunanya buat biar ketutup nih. Jadi nggak dari atas ya. Tapi ini nggak keikut nih. Ada lengkungan ini nggak keikut, jadi dia benar-benar full kotak. Dari sini sampai sini. Oke, ini adalah tampilan login kita. Mungkin kalau teman-teman mau memperbesar ukuran, ini kayak gini kan lebih besar nih. Kita mungkin ganti font size-nya ya. Misalnya email, ini tulisan email. Kalau ini kita klik, nah ini kan masih warna biru emailnya. Mungkin ini kita bisa kasih style nih, buat ganti warnanya. Text style, kita ganti aja warnanya misalnya colors titik gray, misalnya kayak gini, atau black berapa nih, misalnya black 87 misalnya, contoh aja nih, misalnya kita pakai black 87, misalnya pakai black 87 ya. Ini agak nge-lag nih, sorry, ini agak nge-lag, ntar tungguin ya. Kita pakai black 87. Nah ini kita save aja. Oke, nah ini dapat nih black 87. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Warnanya itu warna hitam. Kalau mau kasih size, font size-nya kita ganti aja. Dia jadi 18 deh misalnya ukurannya. Oke, aman ya. Ini email, password, oke. Dia ada border radius nggak sebenarnya? Oh enggak ya. Kayak gini aja ya. Nah, berarti ini style ini kita samain aja sama kayak si passwordnya. Di password juga kita pasang seperti ini ya. Ini buat passwordnya. Kita save aja. Nah, jadi ini passwordnya akan seperti ini. Kalau ini kita restart ya, nanti kita udah dapat dua tampilan, yaitu ini welcome, kemudian kita masuk, ini tampilan buat login ya, email sama password. Nah, kalau teman-teman mau ganti kursor warnanya nih, warnanya jangan biru, ya bisa. Kita coba cek aja nih, sini ada tulisannya kursor color. Ya udah, kasih aja colors titik misalnya apa, black 87 boleh kayak gini misalnya. Nanti kursornya warna hitam kayak gini ya, kursor teksnya. Ini kita copy aja. Buat yang di sini juga kita ganti jadi warna gelap buat yang passwordnya ya. Nah kayak gini. Ini warna gelap nih jadinya. Tunggu dia nge-reload dulu, agak nge-lag nih. Oke, udah selesai semua. Ini adalah tampilan login kita gitu ya. Sekarang idenya adalah mau ngapain lagi nih ya. Teman-teman mau cek misalnya tampilan apa ya. Mungkin nanti untuk yang register teman-teman tinggal tambahin aja kayak gini ya. Nah mungkin kita akan masuk ke home yang ini nih. Mau nggak? Kalau misalnya kita mau tampilan home kita coba pelajarin nih. Berarti ini kita masuk login, misalnya klik login ini masuk ke home ya. Kita coba contoh aja. Login masuk ke home. Berarti kalau dia login ke home berarti ini kita tutup aja semuanya. Semua routingnya kita tutup, kita pindah ke home. Kita save, maka kita restart dia ya. Kalau ini kita restart, ini get started, oke kita login, nah dia masuk ke home ya. Ini nggak bisa di back nih karena kita get off all name. Kalau misalnya kita udah tampilan home, udah dapat nih, berarti tampilan home kita udah dapat. Tinggal kita buat gimana nih cara buat kayak gini ya, kayak gitu teman-teman. Di tampilan home ini ya, jadi dia di sini ada app bar-nya nih kayaknya nih. Ini app bar ya dia. Terserah ya, teman-teman mau pakai app bar atau langsung body kayak gini juga boleh. Kita langsung body aja nggak apa-apa. Di sini kita aplikasinya mungkin kita biar nggak ubah-ubah, kita langsung to the point aja. Di main.dart-nya kita tembak langsung ke home aja biar
Kalau kita save, terus dia nggak ngulang-ngulang lagi ya. Kalau kita reload juga langsung ke home, gitu. Nah, sekarang idenya adalah kita buka home kita di sini di modul home, ya. Kita akan membuat tampilan yang ya mirip-mirip lah kayak gini. Pertama-tama dia mungkin app bar kita hilangkan aja, kita nggak usah pakai app bar. Di sini backgroundnya warna putih mungkin ya, kita kasih background colors.white gitu ya, warna putih aja, kita save, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di bodinya kita akan membuat sebuah, misalnya widget center nih kita hapus nih, ini kita remove ya, kita save. Nah, dia adanya di atas nih, jadi dia full screen ya sampai ujung pixel ini. Nah, kita nggak mau kayak gitu, jadi si text area ini kita bungkus dia dengan widget ada yang namanya save area yang tadi ya. Kalau kita save area, jadi dia mulainya dari sini. Dia tidak ada lekukan sama sekali, jadi dia bentuknya kotak gitu ya. Nah, berarti kita gunain save area aja di sini. Nah, setelah save area, mungkin idenya nanti kita akan buat ini nih, logo apa ya? Ini kayak gini nih, logo kayak gini ya. Nah, gimana nih cara buat kayak gini? Ya, kita coba dulu aja ya. Misalnya gini, di sini kita buat di sini idenya adalah dia ada gambar foto, kemudian ada bulat hijau ini ya. Gimana nih cara bikinnya? Nah, ini adalah menggunakan kontainer. Misalnya kita pasang di kanvasnya dulu, dia kita pasang 400 kali 400 gitu ya, height-nya 400, kemudian kita kasih warna colors.amber misalnya. Kita coba. Nah, misalnya kita mau gambar muka yang besar segini gedenya. Nah, idenya adalah di sini dia tuh sebenarnya kalau teman-teman cek di sini ada kontainernya itu dia punya ada border radius nih ya. Baru di dalamnya itu ada ini nih gambarnya. Nah, gimana nih caranya? Jadi idenya adalah misalnya kita pasang decoration, box decoration, atau biarin aja dia bentuknya kotak ya. Kemudian kita pasang child ya. Di mana child kita ini itu adalah stuck ya. Kenapa stuck? Karena kita akan menumpuk widget image dan widget ini nih. Nanti kita buat ini yang ada di depan layar depannya di atas dia gitu teman-teman. Nah, ini kita coba dulu aja. Berarti widget yang pertama itu widget image.asset ya. Kita ambil aja dari asset. Misalnya di sini aset satu lagi kita harusnya punya image ya. Image. Nah, image ini kita ambil aja nih fotonya dia nih. Ini ada foto di sini. Kalau nggak salah ini image-nya. Kita ekspor aja nih avatarnya. Nah, ini kita dapat nih ya. Yang mana tuh tadi? Double nih. Kita coba ini kita hapus aja dulu ya. Mana? Nah, ini kita hapus ya. Kemudian kita download ulang. Kita ekstrak aja zipnya. Oke, kita udah punya. Ini kita hapus aja. Di mana tuh? Header. Nah, header nih. Nah, kita udah punya avatar satu. Nah, si avatar satu ini ya, ini kita geser. Si avatar satu ini kita akan masukkan ke dalam image ini. Ya, kita masukin ke dalam image. Kita udah punya avatar satu. Boleh kayak gini, avatar satu ya. Ini ada fotonya nih. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya ini assets slash image slash avatar 1.png. Nah, tapi ini belum didaftarin nih. Kita harus daftarin dulu dia di Paspec YAML. Ini adalah image. Kita save. Nanti dia akan nge-get nih datanya gitu ya, teman-teman. Ini kita coba reload aja. Nah, kita udah punya nih gambar nih ya. Kalau misalnya kita udah punya gambar, sebenarnya kalau misalnya ini kita buat dia feed, box feed.cover, nanti akan seperti ini. Kita save. Oh, ini masih kecil segini ya. Kalau ini kita bungkus dia dengan widget container yang memiliki ukuran, misalnya width-nya 150 dan height-nya 150.
kayak gini, dia akan diperbesar kayak gini ya. Contohnya ya. Atau kita pasang 400 saja dua-duanya. Contoh aja nih ya. Nanti idenya akan seperti ini. Nah, kita mau satu lagi kontainer ya, di mana kontainer ini dia punya ukuran misalnya kecil aja deh. 50 kali 50. Ini height-nya. Kita kasih warna dia colors. Nah, ini warnanya apa? Ini warnanya warna putih dulu nih. Warna putih dulu, baru di dalamnya ada hijau. Hijau ya. Atau sebenarnya dia kontainer warna hijau, tapi dia ada bordernya warna putih. Nah, berarti kita pasang aja color, warnanya kita samain warna hijau ini. Ini warna hijau ya. Ini kita punya warnanya, berarti di sini kasih 0x ff sama dengan ini. Nanti kita punya warna hijau nih di sini. Kita mau kontainer ini adanya kita bungkus dia dengan widget center, kita ganti dia menjadi line biar kita bisa dapetin alignmentnya. Kita pasang di ujung bawah, bottom right. Kita save. Nah, biar ada di sini nih tujuannya ya sebenarnya. Mungkin ini idenya adalah kita pasangnya jangan 50 tapi ya 100 deh, 100. Misalnya kayak gini. Oke, jadi nih. Nah, kita mau di sini dia punya border, berarti kita decoration ya. Box decoration, kita kasih colornya di dalam box decoration, dan juga kita harus kasih border ya. Bordernya itu ini butuh box border. Box border yang mana nih? Dia, atau kita kasih border ya. Kita kasih border dot all. Ini ada apa? Color. Colorsnya warna putih, dan kita kasih ukuran itu 2 misalnya. Nanti dia ada ukurannya nih, 2 ya. Atau kita tebelin lagi misalnya jadi 20. Dia jadi kayak gini. Dan kita kasih border radius. Border radius sirkular. Kita pasang fullin aja 100. Jadi dia akan bulat kayak gini. Oke, udah jadi nih. Tinggal embernya itu kita hilangkan. Nah, jadi deh tampilannya akan seperti ini, gitu ya. Tapi embernya kita tetepin aja dulu. Ini itu dia embernya itu kita bakalan punya warna gray yang kayak gini nih. Ini ada warna gray ini, tapi nggak kelihatan. Kita pasang aja di sini gray, tapi misalnya 300 deh. Nah, ini kayak gini. Cuma dia kita kasih padding. Di kontainer ini kita kasih padding. Add inset.all. Kita kasih ya 20 lah. Misalnya jadi kayak gini. Oke, ini ada paddingnya. Nah, tapi dia juga kita kasih decoration, box decoration. Kita kasih border radius ya. Colornya harus masuk. Dan kita kasih border radius sirkular. Ini kita kasih ya misalnya 50. Misalnya nih. Nanti dia akan kayak gini. Oke, udah jadi. Ini udah jadi nih. Tapi ini versi perbesarnya ya. Ini versi yang besarnya. Tapi kalau kita kecilin, dia mungkin akan mengikuti kayak gini. Nah, ini adalah widget kita, kontainer ini ya. Nah, ukurannya kita tinggal kecilin aja nih. Ini jangan 400. Misalnya kita kecilin dari ukurannya yang tadinya 400 ya, ukurannya 400, dia jadi mungkin 100, jadi 100, jadi kecil ya. Nah, jadi ukurannya jadi segini. Kalau kita cek, ini ukurannya nggak terlalu besar dari ukuran layar. Mungkin ukurannya sekitar 75 kali ya, 75 segini ya. Oke, aman 75. Atau ukurannya 50, nggak terlalu kecil, 60, 65. Oke, 65 lah ya. Nah, ukurannya 65, berarti ini yang tadinya 100 kita kecilin lagi jadi 10. Jadi kayak gini ya. Atau dia full aja deh, 50. Ini apa? Oh, ini yang kecilnya ya. Ini yang kecilnya nih. Yang kecilnya. Ini sirkularnya jadi berarti kita kecilin lagi jadi 10. Jadi bentuknya kayak gini. Atau kita gedein lagi jadi 20. Jadi kayak gini. Dan ukuran ini harusnya, ini ukuran yang mana? Oh, image-nya ya.
ukuran image-nya itu harusnya dia besar nih. Karena ini ada paddingnya nih. Paddingnya itu kita pasang 2 aja 2. Jadi kayak gini ya. Atau kita pasang 4 deh, 4. Jadi kayak gini. Oke. Atau kecilin lagi deh, 5. Nah, untuk yang ukuran ini kita perbesar jadi 15. Kayak gini, oke. Ini width-nya itu 1. Misal kayak gini, atau 2, atau 3. Nah, ini kan jadi kelihatan nih, ya. Oke, udah cakep. Kalau dia pixelnya kecil, dia jadi cakep nih. Nah, kita udah punya yang ini. Sekarang idenya adalah kita harus bikin yang kayak gini. 1, 2. Ya, berarti ini idenya adalah sebenarnya teman-teman bisa pakai list style di sini. Jadi kontainer yang ini, ya, kontainer ini kita cut aja. Di sini kita pasang list style, ya. List style ini punya leading. Nah, leadingnya baru kita paste kontainernya. Jadi nanti dia dapat kayak gini. Cuma PR-nya adalah di sini ada kepotong nih. Dia gak kepotong. Maka selain list style, kita bisa menggunakan ada yang namanya row. Ya, kita pasang row aja, kita bikin widget custom. Yang pertama itu adalah ini, kontainer yang ini. Ya. Yang kedua, ya, list yang kedua yaitu kita akan buat ini, kolom ya. Sebuah kolom ini. Di sini ada kolom. Kolom yang mana nanti ada 2 children, ada 2 children text di sini. Ada teksnya. Ini teksnya tulisan halo Samuel. Nah, ini kita copy aja. Kita pasang di sini halo Samuel. Yang satu lagi itu adalah ini ya. Ada icon, ada tulisan. Berarti ini kasih row lagi nih. Di sini ada row atau teks yang tadi ini tulisannya itu adalah plus 1600 poin. Ini kita ganti jadi 1600 poin. Dan dia kita bungkus dengan row karena ada icon di sini. Icon ini nih. Ya, icon ini. Ini icon itu nanti bentuknya akan seperti ini. Kita copy aja di sini. Kita download dulu aja ya. Kita download. Oke, kita udah punya. Berarti kita pasang di icon sini. Ini apa ya? Reward namanya ya. Kita ekstrak. Kalau kita udah ekstrak, kita dapat header 2 icon outline award.png, masukin aja ke icon. Oke. Nah, ini kita udah punya nih. Sekarang award.png yang ini. Sekarang idenya adalah di sini kita kasih image.asset. Ini asset/icons/award.png. Misalnya kayak gini. Nah, ini kita udah dapat nih. Oke. Kalau misalnya kita udah dapat di sini, oke, ini udah clear ya berarti. Nah, tinggal kita pasang icon yang ini nih, ya, icon ini. Teman-teman bisa bikin custom sendiri, ya, atau kita langsung aja nih kayak gini, ya. Sebenarnya ini iconnya itu cuma bell doang, tapi ini kalau misalnya kita punya notifikasi, baru kita pasang ini bandage ini, ya. Badge ini nih, badge ini. Tapi kalau misalnya mau ambil yang ininya aja juga boleh. Nih, kita ambil loncengnya aja. Nanti kita bikin sendiri nih ya, ininya, warna bulatnya. Boleh kayak gitu. Ini kita ekspor aja. Mungkin tadi ini kita hapus dulu aja. Tadi mana? Ini kita hapus, terus kemudian ini header kita hapus ya. Nah, kemudian sekarang idenya adalah ini kita ekspor. Kita download ya. Mana nih? Kita ekspor. Oke, kemudian ini kita ekstrak. Nah, ini kita pindahin. Kita akan cari di mana dia header, icon. Nah, ini lonceng nih. Ini lonceng ya. Kita punya lonceng. Kita masukin aja notification.png. Berarti kalau kita udah punya image notification, berarti kita tinggal buat aja nih. Sekarang idenya adalah kita udah punya row. Satu lagi berarti kita harus bikin ini, widget ini ya. Ini bentuknya stack juga nih. Dimana kita harus punya kontainer.
kontainer ini misalnya kita pasang, oh ini di dalam kolom ya. Berarti kita harusnya di luar, di sini. Oke. Ini kita kasih width-nya misalnya 200, height-nya 200, kita biar kelihatan aja. Colors ember dulu ya. Kita biar kelihatan nih. Nah, kita punya seperti ini icon ya. Dimana di dalamnya itu nanti itu child-nya itu adalah sorry, ini kita pasang stack ya. Di dalamnya itu kita child-nya itu stack karena kita akan tumpuk dia ya. Stack ini dia punya children. Yang satu kita pasang image-nya tadi di mana? Assets slash icon slash notification.png ya kalau nggak salah. Asset icons notification.png. Ini kita coba save dulu aja. Nah, ini dia nih icon kita. Oke. Ini kita bungkus dengan box fit cover misalnya ya. Oh sorry, dia nggak ada boxnya. Berarti kalau teman-teman mau pasang ukuran, kita samain aja. Ini kita copy, ini kita pasang. Nah, nanti dia akan kayak gini. Jangan cover deh, contain aja. Dia ukurannya beda. Nah, ini kayak gini. Nah, kita udah punya ukuran seperti ini. Idenya adalah kita akan membuat bulat kecil lagi. Yang tadi, bulat kecil yang tadi itu di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Kita ada stack, ini bulat kecilnya itu menggunakan align ini. Kita copy aja nih. Nanti kita ubah warnanya ya. Kita tutup lagi. Di sini kita punya kontainer dan juga align, tapi kita mau adanya di atas. Jadi di sini jangan bottom right, tapi top right. Kita save. Nah, ini ada nih loncengnya. Warnanya hijau. Saya nggak mau warna hijau, saya maunya warna merah ini nih. Ini warna apa nih? Kita copy aja. Jadi ini kita ganti jadi gini. Ini warna merah ya. Nah, ini tinggal kita kecilin deh ukurannya. Ini ukurannya kita kecilin. Sorry. Ukurannya kita kecilin jadi misalnya 50. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini udah jadi kan? Nah, berarti kalau misalnya kita cek di sini, nah ukurannya misalnya ini 50. Berarti ini agak lebih kecil, berarti kita jangan 50 deh. Misalnya 35. Coba. Nah, kayak gini, misalnya 35 ya, ukurannya pas. Berarti ember ini kita hapus aja. Nah, udah jadi nih. Tinggal kita mainin di sininya. Row ini mungkin kita pasang dia. Di sini ada ukuran-ukurannya nggak? Misal kayak gini. Di sini kita punya row, yaitu dari sini ke sini. Kita punya ini semua ya. Nah, tapi kita bungkus row ini dengan kontainer yang punya ukuran height, dimana heightnya maksimum 100. Width-nya itu full. Kita pasang aja get width. Kita kasih colors.ember misalnya. Kita save, nanti akan ke simpan segini doang, ke batas ya, dibatasin sampai segitu doang. Ya. Atau kita mau height-nya kita hilangkan, jadi dia full kayak gini. Ya. Kita pasang height-nya misalnya maksimum 50. Kalau 50 kayak gini, kita 75. Oke, misalnya 75 lah ya. Misalnya 75. Kenapa kita di sini bisa kayak gini, bisa full? Itu karena bawaan dari kolom. Nih, karena di bawah widgetnya itu ada kolom. Nah, kolom itu dia langsung maksimum ya, full kayak gitu. Makanya di sini kita harus batasin ya. Kita harus batasin. Oke, kalau misalnya kita udah batasin, misalnya lah 75 lah, kita taruh 75. Nah, sekarang berarti isi kolom ini maksimumnya cuma 75. Tinggal kita pasang deh ini ukurannya ya. Ukurannya. Misalnya kita mau pasang dia main axis-nya di tengah-tengah. Main axis alignment center, nanti dia akan di tengah-tengah nih. Kita save. Nah, dia ada di tengah-tengah. Nah, cross axis-nya kalau ini kita perbesar, ini maunya di pojok kiri. Boleh. Kita kasih cross axis-nya. Cross axis alignment itu start, jadi dia ada di pojok nih. Ya.
Nah, mungkin row ini kita kasih main axis alignment itu start juga agar dia ada di pojok kiri ya. Nah, ini udah ke pojok sebenarnya. Tapi di sini ada icon nih, warnanya kuning juga. Kalau misalnya ini warna kuning, kita ganti warna deh, ganti warna hijau. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang idenya udah bener ya. Tinggal kita pasang kolom ini. Kolomnya itu mentok ke atas ya. Berarti misalnya gini. Di dalam kolom ini kita coba batasin aja deh ya. Misalnya dia main axisnya di tengah-tengah. Ini kita coba kita kasih style, text style. Ini kita ubah font size-nya jadi misalnya 18. Jadi kayak gini kan. Halo Samuel. Nah, ini kita ubah font weight-nya jadi bold. Jadi kayak gini. Oke, aman. Kemudian ini 20 deh. Ya, 20. Ini kita ubah jadi 18. Ini kita copy. Di sini kita ubah jadi 18. Oke. Tapi dia yang tebal hanya 1600-nya. Yang tebal hanya 1600-nya berarti ini poinnya kita tambahin lagi. Ini adalah points. Tapi dia nggak tebal. Kayak gini ya. 1600 poin. Nah, ini warnanya warna kuning nih. Warna kuningnya ini kita copy aja. Jadi di sini colorsnya textile ini kita kasih color 0xFF sama dengan ini. Oke, jadi warnanya kayak gini ya. Dia antara ini word sama ini ada jarak nih ya, spasi. Maka kita bisa kasih sebenarnya size box. Width-nya kita pasang 5 aja deh. Nggak usah jauh-jauh. Nah, kayak gini ya. Oke, udah cakep nih. Sekarang idenya adalah gimana caranya si notifikasi ini ada di pojok sebelah sini. Maka si row ini kita harus bungkus ya. Sorry, bukan row tapi kolomnya. Kolomnya ini kita harus bungkus dia dengan suatu widget expanded. Gunanya buat apa? Biar dia sampai mentok gitu. Nah, cakep. Kalau misalnya udah kayak gini kan udah bener ya posisinya. Nah, ini udah bener nih posisinya. Tinggal si row-nya ini kita kasih padding lah. Di sini ada ukuran yang sama nih. Dari sini ke sini sama, dari sini ke sini tuh ada ukuran yang sebenarnya dia sama. Tinggal kontainernya ini ya, yang kita bungkus 75 ini, kita kasih padding add inset dot symmetric aja karena kita mau pasang yang horizontal misalnya 25 lah. Oke, cakep. Kayak gini ya, 25. Nah, ini mungkin warna hijaunya kita hilangkan aja, udah nggak perlu. Jadi kita cuma buat pengen tahu aja nih. Nah, si ini kita kasih antara expanded dengan ini, kita kasih size box aja. Width dengan angka misalnya 15 misalnya. Contoh aja. Oke, cakep. Ini udah bener. Ini adalah baru yang atasnya. Ini baru atasnya teman-teman ya. Ini baru atasnya. Itu adalah widget dari child kita nih. Kontainer yang ada di sini. Ya. Teman-teman bisa ekstrak ini menjadi satu widget sendiri ini buat atasnya gitu ya. Terserah teman-teman. Nah, kita udah punya segini. Ya. Sekarang idenya adalah ini kan nggak bisa di scroll ya. Kayaknya ini nggak bisa di scroll atau bisa di scroll bebas terserah teman-teman. Mungkin ini kita pasang kolom karena kita akan punya widget yang ini yang tadi kita udah buat. Kemudian ada ini list view ya. Dia bisa digeser ke sana secara horizontal. Kemudian ada teks dan lain sebagainya nih ya. Berarti gimana nih caranya ya? Kita akan membuat ini sekarang widget yang kedua. Berarti si kontainer kita ini kita bungkus dia aja dengan atau save area-nya kita ganti deh. Ini kita remove aja. Kita remove. Kalau kita remove dia akan mentok sini, tapi ini kita bungkus aja dia dengan si kolom. Kolomnya kita ganti jadi list view. Biar dia bisa di-scroll. Nah, dia kan ngikutin nih. Jadi ini bisa di-scroll ya teman-teman. Bisa di-scroll. Kayak gitu. Nah, idenya adalah
Setelah widget yang ini, kontainer yang ini, yang kita udah buat nih, seukurannya segini, itu kita akan, nih kalau teman-teman tahu, ini kita kasih warna aja biar kelihatan. Misalnya blue deh, blue. Nah, ini ukurannya segini ya. Nanti di bawah kontainer yang ini, kita akan buat lagi, yaitu ini nih, ya. Ada banyak nih. Kita gunain aja, ini kan ada per widget lagi nih. Jadi kita buat ininya dulu nih, ya. Gimana nih cara buatnya ya? Ini PR lagi nih. Di sini kita akan buat misalnya kita pasang, ini jangan list view deh, ini kolom aja dulu deh. Ini kita kasih kolom, ini kita coba save. Nah, ini akan mentok sini. Kita akan buat sebuah kontainer, di mana kontainernya itu punya ukuran yang besar. Misalnya kita coba buat besar dulu aja. Terus kita kasih warna biar kita tahu, kita warna kuning aja. Nah, kayak gini. Niatnya di kotak ini kita akan membuat persatuan ini. Persatuan ini ya. Di sini itu dia butuh apa jadinya? Nih kayak tadi ya, berarti dia mirip-mirip sama yang ini nih. Kita copy aja sebenarnya ya. Ini kita copy aja nih. Yang mana tadi? Kontainer yang ini kita copy. Kita jadiin di sini childnya ya. Sorry, ini kita paste aja nih. Kalau gitu. Kita paste. Kita save. Nah, kita jadi nih, dapat nih. Tinggal ukurannya kita ganti jadi 400. Kan jadi kayak gini. Ya. Idenya adalah ini warnanya itu warna warna apa nih? Putih ya sebenarnya. Warnanya warna putih. Ini kita ganti warna putih. White gitu ya. Warna putih. Cuma kita kasih border. Kita kasih border. Bordernya itu kita pasang warna colors. Colornya itu kita kasih warna merah. Merahnya itu yang ini nih. Merah ini nih. Primary red. Ini kita copy aja nih. Itu warnanya yang ini. Kita save. Nah, ini. Tapi kita kasih ukuran. Misalnya 20 kayak gini. Dia jadi kayak gini. Oke? Ini adalah datanya ya. Border sirkularnya kita jadiin bulat misalnya kayak gini. Atau jangan bulat deh. Ini 200 deh. Sorry. 50. Kurang besar 75. Jadi kayak gini ya. Kalau kita udah punya kayak gini, tinggal image-nya. Gimana cara image-nya nih? Image ini kita bisa kasih decoration image di sini. Di dalam kontainer ini kita bisa kasih image. Image-nya itu kita butuh satu buah decoration image. Nah, ini kita copy aja. Decoration image, dia butuh image, kita pasang asset image. Ya. Nah, asset image ini dia butuh URL-nya. Kita pasang aja assets slash apa tadi? Image avatar 1 misalnya. Image slash avatar 1.png. Kita kayak gini ya. Ini jadi nih. Jangan lupa feed-nya itu kita sesuaiin. Box feed dot cover misalnya. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, berarti sebenarnya ini gara-gara image-nya itu image-nya bulat ya. Kalau kita pasang dia nih, image-nya. Nah, ini gambar ini. Itu kita coba ekspor aja nih gambarnya. Wah, dia bulat juga ya. Dia warnanya bulat juga nih. Atau kita punya image yang lain deh. Misalnya Pixel Photos. Nah, misalnya dari sini deh. Ini kita ambil si image ini. Bebas ya, bebas sebenarnya bebas. Ini gunung deh, gunung. Ini kita save ke download. Kemudian dari image itu kita masukin ke sini. Ini jadi avatar 2 misalnya. Avatar 2. Misal kayak gini ya. Nah, di sini avatarnya kita ganti jadi avatar 2.
Mana nih? Kok nggak ada ya? Image avatar 2. Kita coba restart. Ini nggak ada gambar ya malah. Avatar 1 ada, avatar 2 .jpg. Aduh, ini JPG ya. Berarti ini kita ganti JPG. Nah, baru ada. Cakep. Nah, sekarang idenya adalah dia punya ada warna putih-putihnya. Berarti si ini kita kasih padding misalnya 50. Oh, ini kayak gini warnanya ya. Jadi dia ada padding tapi nggak ada warnanya. Kalau kita kasih 5 jadi bentuknya kayak gini. Berarti gimana nih caranya? Seharusnya si kontainer ini punya dibungkus lagi dengan kontainer ya. Dia harus dibungkus lagi dengan widget kontainer. Jadi emang rada repot nih. Ya ikutin aja ya. Misalnya dia dibungkus lagi dengan widget kontainer. Nah, tapi kontainer yang di sini sebenarnya ukurannya kita kasih border ya. Decoration, kasih box decoration. Kemudian kita kasih border dengan ukuran ini kita copy ya. Ini nggak ngefek nih, colors white, ini nggak ngefek. Jadi ini kita kasih kayak gini. Nah, jadi ada 2 nih. Ya. Jadi yang ini warnanya itu warna putih. Kita ganti ya. Dot white. Nah, kalau ini warna putih, maka yang di sini kita coba kasih border radius. Jadi kayak gini. Oke, cakep. Jadinya kayak gini ya. Nah, tinggal nih ukurannya nih. Tinggal sesuaiin ukurannya. Width-nya kita samain aja. Nah, ukurannya sama ya. Tinggal dimainin di sininya. Mungkin radiusnya kita pasang ini 100. 100 di sini kita kasih 70 atau 90. Nah, kayak gini, misalnya kayak gini ya. Atau kita kasih 100 juga. Oke, kalau misalnya kasih 100 jadi kayak gini. 80. 80. Oke, ini udah cakep nih ukurannya ya. Ukurannya jadi cakep. Nah, sebenarnya ukuran ini nanti bakalan kita ubah-ubah nih ya. Yang 400 jadi kecilin, kita kecilin deh. Yang 400 bentuknya jadi kita kecilin, jadi ukurannya itu adalah sekitar berapa nih? Ini kan 50. Ini kita ubah jadi 120 deh. Nah, jadi ukurannya segini ya. Atau terlalu besar jadi 100 aja. Oke, ini jadi 100. Kemudian yang ukuran ini kita pasang kecil aja. Oke, kita save. Ini jadi 10 atau 20. Oke, jadi kayak gini. Nah, sekarang tinggal mainin di sini. Sirkularnya 20. Ini kasih 2. Jadi kayak gini. Ya, ukurannya. Cuman width-nya ini kita tambahin nih. Width 2 nih. Ini jadi 5 aja deh. 5. Ini tinggal didesain aja ya. Sesuai teman-teman. Jadi kayak gini lah ya. Sekarang tinggal apanya? Tinggal kita buat ini ukuran ini ya. Yang ini ukurannya kita perbesar. Jangan ini stack yang pertama ya. Kita pasang align-nya aja nih. Kita pasang align. Di sini ada kontainer. Oh, stack-nya itu yang di sini. Berarti yang ini kontainer ini kita cut ya, ini kita cut, ini kita cut. Berarti di sini kontainer yang ini kita hapus. Kita akan mengubahnya menjadi ini kontainer yang ini. Ini kita cut. Ini childnya nggak jadi dia adanya di sini. Terus kita tutup, kita rapihin nih ya. Ini kita kurang 1. Yang mana kita kurang? Ini kelebihan.
Nah, kita save. Nah, jadi nanti akan seperti ini, dapat nih, ya. Idenya adalah kita akan mengubah ini jadi lebih besar. Ini ukurannya jangan 15, tapi jadi ya 20 atau 50. Oh, terlalu besar ya. Kalau misalnya kayak gini terlalu besar. 35 deh, 35. Nah, oke. Oke lah segini ya. Misalnya 35. Nah, dia itu si align ini akan mengikuti ada di dalam nih. Seharusnya stack ini itu adanya di luar lagi ya. Coba kita ini align-nya kita cut aja. Ini stack ini kita hapus ya. Misalnya ini kita hapus. Remove this widget, kita save. Jadi kayak gini. Oke, udah jadi. Tapi si container ini yang paling besar, ini kita bungkus dia dengan stack ya. Kita bungkus dengan stack di mana nanti ada kontainer yang ini dan juga ada yang ini. Nah, jadi kayak gini. Cuma si stack ini kita bungkus lagi dia dengan kontainer. Kontainer ini kita coba kasih width itu misalnya jadi berapa ya? 300 deh, 300. Nah, ini kan jadi bener ya. Coba kita kasih warna biar kelihatan maksudnya ini yang mana. Kita kasih ember. Nah, ini maksudnya yang ini, kontainer yang ini. Misalnya ini kita pasang 150. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, karena maksimumnya 100, kalau kita pasang 100, dia akan seperti ini. Ya. Kalau dia seperti ini, kita akan perbesar dia jadi dia width-nya 100, height-nya juga 100 deh. Ya, misalnya height-nya 100 jadi kayak gini ya. Jadi dia akan ada di bawah. Nah, saya mau ini kita ubah jadi tambahin dikit lagi. Nah, jadi kayak gini atau 110. Nah, dia biar ada kelihatan ada di bawah lebih sedikit atau 105 lah. 105 lah, kayak gini ya. 105. Nah, ini tinggal kita hapus aja. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, sekarang idenya ini udah jadi, tinggal kita ubah-ubah di sini. Di sini warnanya itu jangan hijau. Tapi kita butuh warna ini Tosca. Kita copy, ini birunya biru ini kita paste jadi ini. Nah, tinggal di kontainer ini kita tinggal pasang child yaitu icon ini kamera nih ya. Icon kamera ini kita copy aja ekspor video. Oh, ini maksudnya ininya ya. Yang mana tuh tadi? Kita coba ini kita hapus saja. Kemudian kita dapat header, kita hapus. Oke, ini kita coba ekspor. Kita ekspor. Kita buka. Oke. Mana dia? Ada di icon, fill, video. Ah, ini nih, dapat nih. Ya. Video ini kita masukin ke dalam sini, ke dalam icons ya. Icons berarti icons kita udah punya video. Oke. Berarti ini sini tinggal image.asset tulisannya asset/icon/video.png. Kita save. Tara, jadi deh videonya ya. Udah jadi nih, ada videonya. Oke, kita udah punya satu ini. Mungkin nanti idenya adalah oke lah, ini kita udah punya nih. Tampilannya akan seperti ini ya. Kita udah punya tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya ini kita bungkus dia dengan widget row gitu ya. Dan kontainer ini kita akan duplikat. Misalnya kita ekstrak dulu deh. Ini kita ekstrak dulu. Ekstrak widget misalnya namanya ini story card, story apa ya? Story item misalnya kayak gini. Story item. Nah, ini ada banyak nih misalnya. Sorry. Sini story item kita duplikat aja, kita save. Nanti dia ada banyak, oke? Ini kayak gini, dia ada banyak ya. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya dia bisa di scroll. Ya, row ini kita bungkus saja dia dengan widget. Ada satu widget namanya kita bungkus dia dengan widget ada yang namanya single child scroll view. Nah, ini dia nih.
dan kita pasang scroll direction-nya menjadi horizontal. Kita save. Nah, tara, udah jadi nih. Oke, cakep. Nah, sekarang tinggal kita lempar image-nya ke sini. Kita butuh final string image. Misalnya kayak gini. Misalnya di sini kita pasang required this.image. Ini udah jadi. Nah, kita butuh image itu buat ganti gambarnya nih, ya, ganti gambar ini nih. Ini kita cut image. Ya, kita pasang sini aja. Jadi di setiap ini ya, kita punya image-nya. Seperti ini. Sorry, image dulu. Image pasang kayak gini. Oke? Nah, kita udah punya kayak gini datanya ya. Nah, tinggal kita ganti di sini jadi avatar 2. Avatar, bukan avatar sih sebenarnya ya. Story 1, story 2 dan seterusnya. Ini kita ganti aja nih. Jadi story 1, story 2, story 3, story 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya ada 8 story nih. Nah, berarti tadi kita akan mengambil image nih. Ini jadi story 1, ada duplikat lagi ya. Berarti kita ambil lagi ya. Kita cari aja deh. Misalnya di Pixum Photos. Nah, ini kita download aja lagi. Terus kalau kita refresh, ya kita ambil lagi 2 ya. Tadi baru 2, 3. Di sini ada lagi 4. Kemudian kita refresh 4. Di sini ada lagi, oh jangan yang ini, terlalu gelap. 4 ini 5. Terus ada lagi 6, 7, satu lagi ya, berarti 8 nih. Kita ambil 8 gambar. Oke, kita udah punya 8 gambar. Di sini kita tinggal pasang aja nih 8 ya. Oke, ini kita ganti, kita rename dia, rename 7 item. Ini jadi story mulai dari 2. Kita rename. Oke, story 2, story sampai story 8. Ini kita masukin ke dalam image. Coba ini kita contohin aja nih ya. Oke, udah dapat semua. Ini udah clear, kita save. Kita coba restart dia. Nah, ini kenapa nggak mau? Coba kita coba restart lagi. Ini kita coba cek. Ini story 1.jpg, story 1.jpg, story 2. Ini udah bener kan? Oke, ini udah aman. Story. Berarti ini ada yang salah nih. Image tulisannya kayak gini. Di sini asset image, string asset name. Bener ya? Berarti nggak ada yang salah nih. Atau ini kita ganti, jangan const. Ini kita coba buat kayak gini. Kenapa ini nggak muncul ya teman-teman? Assets, image, story 1. Ini kalau misalnya cuma ada 1 bisa nggak? Nah, ini nggak masuk nih. Tulisan ini nggak masuk nih. Story ini ya. Apa namanya salah? Kita copy aja. Namanya ini udah benar. Ada di dalam image. Asset, image. Kita restart dulu. Atau kita perlu paspec YAML. Ini kita save. Kita get lagi nih. Kadang ada masalah yang kayak gitu ya. Kita restart. Oh, enggak juga nih. Enggak juga, ini kita stop dulu aja. Ini kita stop, coba kita jalanin ulang nih. Ya. Image ini udah benar. Kita masukin string image. Di sini ada aset image, kita pasang asetnya, nama asetnya. Mungkin namanya jangan image kali ya. Ada story aja deh. Story, biar dia enggak error. Story. Kita coba dulu aja ya. Aduh, ini sorry, ini jadi image, ganti jadi story. Kita save.
kita run without debug. Kita coba cek dulu nih. Semoga aja berhasil. Dari logiknya sih harusnya aman dia. Nah, benar kan? Ini udah benar nih. Udah aman ya. Nah, tinggal kita kasih di setiap elemennya ini. Nanti idenya adalah, ini kan ada padding ya. Ada padding jarak. Maka di sini kita pasang aja margin ya. Kasih margin, add inset titik only right. Itu sebesar 20 misalnya. Atau terlalu besar 15, 10. Oke, 10. Udah cakep nih. Nah, ini kan jadi cakep nih. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita udah jadi, yang kayak tadi, misalnya ini warna blue-nya kita hilangkan, ini jadi deh. Kayak gini ya. Kalau kolomnya kita ganti list view, bisa nggak? Kita coba save. Oke, aman ya. Nah, tinggal di sini kita kasih size box buat kasih ukuran dia sebesar 20 misalnya. Oke, jadi cakep. Mantap. Nah, sekarang idenya adalah si single child scroll view ini kita bungkus dia dengan padding karena di sini horizontal ya. Kita kasih paddingnya kayak giniin aja, samain, kita paste aja. Oke, jadi kayak gini. Atau dia enggak ya? Oh, dia mentok nih. Dia hanya sebelah sini ada paddingnya tapi di sini mentok. Atau dia bisa di scroll memang. Dia bisa di scroll. Ya, mungkin di sini kita tetap ada dia, tetap single child scroll view jadi sampai full, tapi di sini dikasih padding ya. Jadi dikasih size box, ukuran width-nya itu adalah 25. Kayak gini aja ya. Oke, siap. Berarti kayak gini. Nah, ini jadi cakep nih. Sip, mantap. Berarti ini udah selesai. Tinggal kita tambahin apa lagi? Ini ya, tulisan ini. Upcoming course of this week. Ya, ini kita copy aja. Kita pasang di bawahnya ini, berarti kita kasih size box aja. Kita kasih height, misalnya kasih ya 20 lah, 20 ya. Kita kasih widget row ya. Kita pasang children, terus teksnya itu adalah seperti ini. Nah, sebenarnya dia itu ada yang tebal, ada yang enggak. Kita bisa pecah dia sebenarnya. Kita bisa pecah jadi kayak gini. Ini upcomingnya, kemudian ini course-nya. Kita bisa pecah kayak gini. Dimana nanti ini stylingnya aja yang kita tebelin. Kita pecah, text style. Ini kita kasih font size. Ini font weight bold. Kemudian kita kasih font size itu misalnya 20 lah. Nah, ini kayak gini, upcoming apa gitu. Ini kita copy aja. Kita paste, ini cuman yang ini nggak bold. Kayak gini, upcoming course gitu. Nah, idenya adalah di sini kita bungkus dia dengan padding. Paddingnya itu simetrik dan kita pasang horizontal 25. Oke, jadi kayak gini. Sebenarnya dia bisa pakai rich text. Ada namanya rich text. Nah, sebenarnya bisa pakai ini. Cuman ya teman-teman pelajarin sendiri lah. Nih, rich text buat pengganti. Jadi dia sebenarnya dari satu widget kita bisa styling teks yang ini jadi tebal, yang ini jadi enggak. Kan kalau ini kan kita pakai row. Nah, bisa juga ada opsi lain menggunakan rich text. Ya, tapi kita biar simple aja pakai row aja. Oke, nah sekarang kita buat kontainer kayak gini. Sebenarnya ini nggak terlalu ribet ya. Kita copy aja nih size box-nya. Kemudian sekarang idenya adalah kita punya row, di mana row-nya itu punya children, di mana masing-masing children-nya itu ada tulisan kontainer ini. Kontainer di mana child-nya itu sebuah teks. Sebuah teks apa nih? All UI UX ya. All ada UI UX di sini di bawahnya. Ini kita kasih warna aja. Colors. Ini warnanya warna apa nih? Warna merah ya. Warna merah. Ini kita copy.
color ini kita samain aja ya, belum menggunakan logic di sini, belum menggunakan logic. Jadi di sini tinggal kita kasih padding add inset dot all misalnya 10. Oke, misal kayak gini ya, atau 15 deh biar lebih gede. Nah, all-nya ini kita kasih style, kita ubah ukurannya jadi yang lebih besar seperti ini. Oke, dia warnanya mau warna putih, colors dot white. Nah, kayak gini. Oke, nah tinggal dia di dekorasi aja. Decoration, box decoration, kita kasih colornya, masukin border radius circular, misalnya kita pasang 15 saja. Ini kita tinggal mainin di border radius kayak gini. Oke, udah aman ya. Ini ada border radiusnya, atau enggak jangan 15 terlalu besar, 10 deh, 10. Oke, cakep. Sekarang row ini kita bungkus dia dengan ini full ya, dia sama kayak tadi. Berarti row-nya ini sebelum itu ini kita pasang jadi dia ada yang aktif, ada yang enggak. Ini misalnya ini aktif, ini enggak gitu ya. Ini ada teksnya. Berarti kontainer ini kita ekstrak aja. Jadi ada kategori item. Kategori item misalnya kayak gini. Nah, si kategori item ini kita punya string title-nya, terus kita punya statusnya, ini aktif apa enggak, tipenya boolean aja, ini aktif, status gitu ya, status aktif apa enggak. Ini kita hilangkan, kita buat dia jadi required this.title dan this.status. Oke, nah gunanya adalah title ini kita pasang di sini nanti ya, dan status itu ya, status itu gunanya buat ini, kita mau aktif apa enggak ya. Jadi kita tanya dulu, kalau misalnya aktif kita pasangnya warnanya kayak gini ya, warnanya putih dan seterusnya. Kalau misalnya diaktif, berarti di sini statusnya kita tanya dulu ya, statusnya ini true apa enggak. Kalau dia warnanya true, dia warnanya putih ya. Tapi kalau enggak, dia warnanya itu ikutin dia nih. Ini warna apa nih? Warna abu-abu nih. Kita pasang gray aja deh. Gray 300 misalnya. Kita save. Nah, misalnya kayak gini. Kalau misalnya di sini kita coba pasang title-nya itu all, terus itu statusnya itu adalah true ya. Kita save. Nanti dia akan seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini kita punya UI UX, tapi ini kita set false misalnya kayak gini. Nanti dia akan seperti ini, warnanya itu warna abu-abu. Cuman kita belum ganti nih warna dasarnya ya. Warna dasarnya itu mungkin di sini ini gray 3 ini adalah buat yang ini ya. Statusnya ini kita copy aja. Kita pasang di sini. Colors ini kita cut. Ini buat gantiin yang ini. Oke, kita save. Nah, ini jadi kayak gini. Cuman ini kita kasih black aja. Black kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Contohnya aja nih. Atau kita kasih black 54 lah. Kayak gini ya. Oke, cakep. Nah, sekarang idenya adalah di sini di setiap kontainer kita kasih margin add inset dot all only kanan. Jadi sebelah kanannya aja yang kita mau kasih padding sebesar 10 misalnya. Nah, ini kayak gini ya. UI UX all dan lain sebagainya. Berarti di sini kita tinggal tambahin lagi yang nggak aktif apa. Ini ada illustration, kita copy, ini ganti illustration, kemudian kita duplikat lagi. Ini ada apa lagi? 3D animation. Misalnya kayak gini. Dan seterusnya. Nah, tinggal di sini kita kasih padding ya. Size box width-nya itu sesuai paddingnya 25, dan row-nya ini kita bungkus dia dengan single child scroll view.
scroll view. Dan scroll directionnya kita pasang horizontal. Oke, jadi cakep. Mantap. Oke. Nah, sekarang tinggal 2 lagi nih, masih banyak sebenarnya. Kita masuk ke bagian ini. Ini bagian apa nih? Kita bisa memanfaatkan slider. Ada yang namanya slider ya. Kalau teman-teman baca di PubDev itu kita bisa menggunakan carousel slider ya. Carousel slider ini ada like yang banyak juga, lumayan. Di sini ada beberapa example nih, contohnya ya. Jadi nanti ada kayak gini. Nah, ada indikatornya. Nah, ini kita bisa manfaatin yang ini nih, sliding carousel demo. Nah, kita bisa memanfaatkan yang itu buat yang ini, karena kita mau ada indikatornya nih. Kayak gini ya, teman-teman. Kita bisa manfaatin itu. Oke, sekarang jadi idenya adalah kita memanfaatkan carousel slider. Ini kita copy aja carousel slidernya. Kita install dulu di project kita, buka terminalnya. Kemudian kita install get install carousel slider seperti ini. Nah, kalau kita udah install, maka ngapain lagi nih? Ya, kita tungguin. Oke, selesai. Berarti udah selesai nih. Di PubDev kita sudah terdapat. Paspec YAML kita udah ada carousel slider. Ini kita save lagi aja buat ngeget dia. Kalau misalnya udah, berarti kita tinggal pasang. Nah, idenya adalah di mana tadi? Di home ya. Di home view kita tinggal satu lagi nih. Ini udah container yang atas, single child yang ini, kemudian padding itu yang ini nih. Terus single child lagi yang ini. Kemudian kita mau pasang satu lagi slider di sini. Nah, gimana nih caranya nih bikin slider? Simpelnya adalah ini, cara simpelnya. Ini kita copy aja. Kita pasang dulu aja dulu. Kita copy paste di sini. Jangan lupa diimport nih. Kita save. Nanti dia akan dapat kayak gini. Oke? Nah, dia dapat kayak gini. Idenya adalah kita mau dia itu ada padding di sebelah sini ya. Ada padding di sebelah sini. Atau enggak? Kita coba cek dulu ya. Ini pluginnya kita mirip-miripin aja. Kita gunainnya itu yang baca dokumentasinya, kita cek example-nya. Kita gunain yang ada indikatornya nih. Kita menggunakan ini, kita copy, kita find ya. Kita cek. Nah, ada di kelas yang stateful yang ini. Ya. Intinya adalah dia butuh dua buah data ini, current sama carousel controller. Maka di sini kita punya controller, kita pasang ya. Berarti di sini kita gunain controller kita. Dua ini kita copy, kita paste. Mungkin current ini kita pasang dia jadi variabel aja, karena ini kita bungkus OBS aja. Dan ini kita kasih carousel controller sama dengan ini. Ini jangan lupa diimport ya. Seperti ini. Oke, aman ya. Mungkin kita mau dispose on close, boleh. Kita coba cek carousel slider, carousel controller dot dispose ada nggak? Oh, dia nggak ada dispose-nya. Ya udah, biarin, berarti nggak usah di dispose ya. Oke, ceritanya kita udah punya dua data ini. Nah, sekarang idenya adalah di sini dia butuh child yang ini dan juga ada indikatornya yang ini. Coba ya, kita coba cek dulu. Di sini ada expanded sama row yang ini nih. Kita coba buat yang bagian ini carousel slider. Kita copy ya. Kita pasang di dalam sini. Kita bungkus dulu deh kontainer biar aman ya. Kita bungkus kontainer. Dia kita kasih ukuran height-nya itu adalah 300 misalnya.
colornya itu colors dot blue misalnya kayak gini ya. Kita mau ada ukuran segini, nanti di dalam childnya itu kita pasang ini, kita paste baru. Nah, itemsnya dia ada di image slider. Nah, image slider ini kita cari nih, kita copy, kita paste. Nah, image slider itu adalah sebuah list of widget ya. Kita copy aja sampai sini, itu kita pasang di bawahnya sini ya. Nah, kita tungguin. Nah, ini bentuknya image list.map ya, berarti kita harus butuh image list lagi nih. Kita cari dulu nih di contohnya nih. Oh, ini dia nih datanya nih. Kita copy aja, kita masukin ke sini, contoh aja dulu. Kita save. Masih ada error nih, apa nih errornya? Wah, ini errornya nih, dia butuh controller. Kita ambil aja dari controllernya dot sini. Oke, dia butuh set state ya. Nah, kita nggak perlu set state kayak gini nih. Kita ambil dari controller dot current dot value-nya kita ganti dengan indeksnya. Dan kita nggak perlu set state karena kita akan bungkus kontainer ini dengan widget obx karena kita udah menggunakan ini ya, controllernya. Ya, kita save aja. Kenapa nih error? Has been detect. Nah, ini kita coba restart dulu aja ini. Masih belum bisa nih. Gimana nih, teman-teman? Controller. Nah, ini ada current obx. Sorry, 1 nih kali ya. Oke, 0. Ini gimana sih maksudnya? Enlarge autoplay controller itemnya. Coba ini kita tanpa ini dulu nih. Bisa nggak ya? Ini kita tanpa ini. Kita tutup. Boom. Nggak keluar dia nih. Dia nggak keluar karena kita salah bungkus nih. Kita salah bungkus, teman-teman. Kita salah bungkus. Nah, ini dia bener. Kita bungkusnya harusnya yang tadi, yang bagian ini nih, cursor with indicator demo. Kita copy, kita cari dulu. Ini kita bungkus lagi dia yang row-nya nih ya. Karena kita ini indikatornya nih. Baru ini yang di set state. Kita paste. Kita butuh controller dot cursor controller. Dia ini kita coba cek dulu nih. Ini dia butuh apa nih? Current, berarti kita ambil aja dari controller dot current dot value ya. Kita save. Nah, ini dapat nih. Nah, ini berubah tapi dia kita harus bungkus dengan obx ya. Biar dia bisa dipantau nih. Kontainernya ini bisa dipantau nih. Kita save. Nah, di sini kita coba restart aja. Jadinya kayak gini. Nomor 0. Ini kita geser. Nah, ini udah cakep nih. Oke, mantap. Sekarang idenya adalah gimana caranya si carousel slider ini kita ada di dalam sini. Berarti carousel slidernya kita bungkus dengan kolom dan row ini kita harus ambil masukin ke dalamnya. Nah, kayak gini nih harusnya. Cakep. Sekarang idenya adalah kita coba tanpa Hage. Oke, ini udah cakep. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya dia bikin kotak nih. Ya. Jadi data itemnya itu bukan list of widget. List of widget mana nih? List of widget. Ini ya. Datanya ini nih. Yaudah, coba kita buat ininya dulu aja deh. Ya, ini kita buat indikatornya jadi kayak gini dulu aja. Gimana nih caranya nih? Kita buat modifikasi ini aja nih. Width-nya aja nih kita ubah nih jadi 24 nih. Nah, ini kalau kita ubah width-nya jadi
Ini karena ada banyak banget ya. Ini datanya ini ada banyak nih. Coba kita datanya cuman sedikit nih. Kita hapus aja nih. Kalau datanya cuma sedikit, malah nggak dapet ininya. Mana tadi kok ini hilang ya? Oh ini widthnya ini 20 deh. 20 ini 10 deh. Kita coba save. Jadi kayak gini. Widthnya jadi 100. Oh ini ukurannya. Berarti bukan yang itu. Ini kita coba pasang tetap aja dia jadi 12. Tapi dia ukurannya itu ada di sini nih. Kita coba cek dulu ya. Container ini kita kasih color. Oh karena dia menggunakan box shape nih. PR-nya di sini nih teman-teman ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya itu kita bisa mengubah warnanya. Kalau dia warnanya, nah ini color buat box decoration. Jadi dia itu akan mengubah ininya nih. Nah sekarang idenya adalah kita akan, kalau ini kan bisa diklik nih ya. Ini bisa diklik nih. Nah kita bisa tinggal di child ini aja nih. Kita ubah-ubah di child ini. Kita akan mengikuti child ini. Child kita bungkus dengan OBX ya, kita bungkus dengan OBX, kita pasang kayak gini dan kita pasang kontainer, di mana kontainer ini punya width misalnya 50, jangan 50 terlalu besar, 20, dan height-nya itu adalah 10, misalnya height-nya itu 10. Terus kita kasih warna colors.m, jangan ember deh, langsung aja warnanya nih. Warnanya warna merah. Kita copy aja nih. Kita copy, kita pasang di sini warna merah. Warna merah ya. Ini kalau lagi aktif ya. Jadi kita harus ngecek dulu nih dia, kalau misalnya dia sama dengan ini ya. Kalau dia sama dengan ini, maka dia warna merah. Tapi kalau enggak ya, kita kasih warna dia, warnanya warna ungu aja, ungu. Colors.gray, kita kasih gray 400 deh, gray 400 lah ya. Kita kasih gray 400. Kita save. Nah, jadi kayak gini kan. Kalau kita geser, nah ini berubah nih. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya kita kasih padding, kasih margin lah. Kasih margin, add inset dot symmetric itu horizontal sebesar ya 20 lah. Atau terlalu tinggi, 10. Oke, nah kayak gini ya. Nah, ini udah bener nih. Jadi ini kan datanya 2 ya, image-nya. Berarti ini kita udah punya data yang benar. Seperti ini. Oke. Ini kita coba restart nih ya. Nah, ini kita punya banyak nih. Ya. Sesuai dengan permintaan. Cuman ini dia kita ada border radiusnya. Gampang kalau misalnya mau ada border radius, tinggal kita kasih decoration, box decoration. Ini kita kasih border radius, border circular. Ini kita pasang 20 aja ya. Ini kita turunin. Oke, kita save. Nah, jadi deh. Ini tinggal warnanya biru ini kita hilangkan. Jadi oke. Mungkin kita kasih size box ya. Height-nya itu kita pasang 20 biar kayak gini. Oke. Ini mungkin nanti idenya adalah ya ini PR aja ya. Ini terlalu panjang nih video nih. Jadi ini PR buat teman-teman gimana caranya ngeubah dari data list of widget. Ini kan kita widgetnya widget ini ya, image slider nih di sini. Nah, ini adalah bentuknya nih. Nah, bentuk ini itu adalah satuan kayak gini. Nah, itu PR-nya gimana cara kita ngeubah bentuk kayak gini ya.
Nah, itu PR-nya. Yang jelas kita udah bisa nge-slide nih, ya. Sekarang ada lagi satu lagi yang harus kita buat, itu adalah navigasi ya. Sebenarnya navigasi juga itu teman-teman bisa gunakan ininya ya. Gunakan pubdev ya. Di sini ada namanya, banyak nih navigasi itu udah banyak. Bottom navigation. Navigate. Nah, ini banyak nih ya. Bottom navigation. Nah, ini ada nih, ada yang menggunakan persistent bottom. Nanti ada contoh-contohnya kayak gini. Ini tinggal digunain aja nih. Nggak perlu repot. Nah, ini kita style 6 nih. Ya, style 6. Berarti kita gunain yang mana? Ini tinggal dicek kayak nih caranya ya. Di sini ada nih. Kita menggunakan style 6. Ada example-nya nggak? Example-nya. Provide style dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita teman-teman bisa menggunakan persistent bottom nav, atau ya gunakan yang banyak nih. Yang sebelumnya kan ada banyak juga nih. Ada yang animate bottom navigation bar, ada yang bottom navy bar, ada banyak nih ya. Teman-teman bisa bebas pilih. Nah, mungkin sekarang idenya adalah kita sampai sini aja dulu ya teman-teman, karena ini terlalu panjang materinya. Kita cukupin aja sampai sini, selebihnya jadi PR buat teman-teman ya, biar lebih jago ngoding Flutternya. Mungkin cukup sekian, terima kasih telah mengikuti ya dari awal ya, dari login semuanya sampai kita mencoba beberapa, sampai part yang paling dalam kayak gini, cara bikinnya kayak gimana. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, dadah.